jangan masuk bening. Kenapa di sana teh nggak ada buku, nggak diajarin baca gitu ya. Sekarang nggak ada buku coba. Kami juga mengajarkan kepada orang tua di rumah itu tidak perlu banyak mainan, tapi banyakin aktivitas. Kayak di dapur kan kadang orang tua suka terganggu anaknya kudu Anak ikut ya, gitu pengen masak. Nggak apa-apa, suruh nyuci saja, suruh ngapain apa kan. Kasih sesuatu. Bahwa di tahun 2032 kemungkinan usia 7 tahun anak-anak Indonesia usia 7 tahun sudah pubertas. Banyak orang tua itu melambat-lambatkan kedewasaan anak. Misalnya ada anak mau nikah usia 21 tahun. Nanti dulu deh. Berkarir dulu atau iya. Ya, magang juga kan 1 semester 1 kali. Oke. Magang SMA. Ya. SMP juga sudah magang dan SD kelas 6 juga sudah magang. Itu gimana ceritanya? Sudah magang. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Hari ini kita kedatangan sosok yang istimewa ya, Ibu Nastiti. Beliau ini salah satu, bukan salah satu, memang foundernya dari Sekolah Bening Indonesia ya Bu ya. Saya belum mau kupas soal sekolahnya dulu Bu. Tapi kita bahas gimana sih dampaknya ekonomi sekarang terhadap dunia pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ya. Pas sedang kondisi ekonomi terakhir. Betul. Iya. Yang pertama karena sudut pandang saya sebagai pemilik sekolah swasta. Oke, iya Bu. Jadi iya sangat berdampak. Sangat berdampak sekali. Karena memang semua pembiayaan itu kan dibebankan kepada orang tua. Betul. Di luar memang kami sebagai yayasan juga perlu memiliki usaha dong. Pastinya. Buat ikut menghidupi. Kami juga bukan yayasan yang besar. Iya. Mimpi kami besar. Amin, insyaallah. Dan sekolah ini sudah lebih dari 20 tahun berjalan, khususnya di level anak usia dini gitu. Dari usia berapa Bu? Kalau dari usia 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, ini tersebar di Kota Bogor dan juga ada di Bali karena saya sempat tinggal di Bali. Gitu. Jadi pertama malah di Bali dulu mungkin? Enggak, pertama di Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Ya. Lalu saya sempat hijrah ke Bali 4 tahun. Oke. Di situ yang ada kerjaan kali ya. Bukan juga Ada dua, ya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari dampak ekonominya adalah kami dari swasta itu kan pasti ada biaya untuk pembangunan gedung atau mungkin perluasan tanah, fasilitas, operasional dan lain-lain. Yaitu memang berdampak ya karena kami juga memahami kondisi orang tua apalagi setelah COVID itu juga banyak sekali yang terkena PHK atau segala macam. Jadi dari mulai COVID tadi itu terus ya sampai ke sini Bu. Terus dengan kondisi kemarin apalagi. Sebenarnya kalau PAUD kami ya sekarang disebutnya SPS itu sudah 20 tahun lebih kan. Memang kami fokus pada keluarga prasejahtera. Jadi memang yang dulu sekali SPP-nya nggak ada ya. Terus bingung ini bayarnya gimana. Tapi di luar itu kami juga bisa mendidik orang tua kan. Iya. Apa yang dikeluarkan oleh orang tua itu adalah sedekahnya mereka untuk anak. Masya Allah. Jadi harganya murah lah. Sampai hari ini juga masih dikatakan murah. Boleh disebutkan Bu range-nya? Ya, ada beberapa range tergantung wilayah ya. Iya. Ada yang masuknya hanya 300.000, ada yang 900 ya, kayak segitu. Jadi memang tergantung wilayah karena kami bangun di beberapa. Bogor sendiri punya beberapa tempat. Dulu kami punya dari mulai punya 7 terus punya 5 ya. Sekarang kami kondisi ekonomi juga kami ada yang beberapa yang di merger. Jadi di Bogor itu ada 3. Oke, 3. Ada 3. Titiknya mana aja Bu? Di Yasmin. Titiknya itu yang pertama di Kampung Cikondang, Bogor Timur. Bogor Timur. Katulampa. Masih kota ya? Katulampa. Sebenarnya masih kota. Ini sering lewat tapi iya. Pinggir. Kan di dalam. Di dalam. Di perumahan. Itu di antara perumahan Lakeside, Villa Duta, Barandang Siang Indah. Oke. Itu ada. Jadi ada 5 kampung lah. Jadi ditempatkan di tengah-tengah dari perumahan. Iya. Jadi memang satu lagi ada yang di Kampung Pasir. Itu juga itu yang nempel ke perumahan mewah Lakeside ya. Di situ dulu kenapa kami bangun karena memang karena memang kondisi ekonomi di sana, terus anak-anak
yang gizinya juga masih kurang baik ya, itu dulu mungkin tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Ya. Terus ada lagi di Parung Banteng itu juga, itu juga ya sekolah duafa juga gitu. Iya. Apa sih yang mendasari ibu nih? Apa spesialisasinya di sekolah prasejahtera? Mungkin karena salah satu bakat dari saya itu empati ya. Wah, Jadi, saya kalau orang yang gampang nangis, gampang marah juga. bukan mukul, Iya bisa jadi baper yang udah dikelola ya gitu. Jadi kami kan tinggal di perumahan ya, perumahan kayak tembok gitu ya. Tapi karena ibu bapak saya memang penggerak aktivitas sosial lah, juga pendidikan. Iya. Saya lebih banyak main di kampung. Jadi ketika bapak saya menginisiasi ada SMK Muhammadiyah waktu itu ayahnya ibu. Itu bapak saya. Terus ibu saya menginisiasi ada 4 sekolah TK Aisyah di daerah Cilengsi ya. Iya. Sepertinya itu jadi ya, kayak motivator ya, motivasi sendiri buat. Iya, di alam bawah sadar ya bahwa ini karena ada terus kan hari ke hari ya. Iya. Lihat orang tua begitu dan Betul. Nah, tapi terus di sisi yang lain sebenarnya ketika saya ya sudah kuliah segala macam, saya dulu kan saya nggak suka sekolah ya. Nah ini, padahal di dunia pendidikan ya, berkecimpung. Bagi saya apa sih sekolah merepotkan? Sekarang punya sekolahnya nggak ada. Kenapa ketika saya sekolah, saya nggak merasa bahwa saya semakin pintar gitu. Yang ada saya semakin terpuruk. Di situ saya melihat nggak enak banget ya. Begitu banyak orang yang kayak saya nih, saya hanya bisa. Terus kan saya baca-baca berita segala macam. Waktu itu tingkat DO anak kelas 3 SD di Jawa Barat sih sebenarnya itu tinggi. Penyebabnya apa? Ya udah saya baca-baca, saya bilang oh ya ini karena memang dulu sekolah TK juga kan mahal. Ini anak-anak pada nggak sekolah gitu. Jadi saya sinkronkan antara berita. Jadi mereka itu langsung masuk SD. Secara data betul kita melihat di lapangan juga begitu, faktanya begitu. Iya, dan waktu itu sebenarnya saya juga sedang bersama yayasan lain mendirikan playgroup yang biayanya memang berbiaya lah ya. Lagi biaya playgroup ya. Betul. Jadi angkut-angkut mainan segala macam. Anak-anak di kampung gini, mereka cuma bisa nonton. Iya, Bu Ani mau bikin sekolah ya. Di situ saya mikir, ya mereka udah lihat perosotan segala macam. Betapa teririsnya mereka. Ya, jadi waktu itu pagi saya buat playgroup. Iya. Udah siangnya sekolah deh. Siapa yang mau sekolah? Jadi di tempat yang sama. Di tempat yang sama, tapi siang. Tapi setelah saya izin. Ya? Kenapa? Iya, saya izin sama waktu itu yayasan yang saya bekerja di sana. Boleh nggak? Tapi saya nggak pakai fasilitas mainan. Karena ini kan kalau playgroup kan usianya waktu itu 2 tahun ya. Iya, ini kan 4 tahun ke atas lah. Saya hanya izin aja, semua fasilitas dari saya. Itu sih awal mulanya yang saya melihat gini, modalitas anak untuk paham akademik dan belajar itu bukan masalah kognitif aja gitu. Banyak yang menyertai yang semua harus disiapkan. Dari mulai stimulasi gitu ya. Dari mulai sensori, motoriknya. Ini di usia berapa, Bu? Saya waktu itu usia 23-24. 23 Ibu sudah mulai berpikir ke arah sana ya? Maksudnya udah baru mulai mikir kan saya main mulu mau mikir itu gitu ya. Bu, si anak ini kan tadi kan Ibu bilang ya ada stimulasi yang memang harus dibuat kan. Sebetulnya usia berapa sih seorang anak ini juga ya memang sudah harus diberikan stimulasi tadi, Bu? Kalau stimulasi sebenarnya dari lahir ya. Dari mulai sensori segala macam. Tapi dan saya melihat kan sebenarnya gini, nggak hanya di perkampungan sebenarnya. Saya lihat di perkotaan juga sampai hari ini nggak paham apa sih yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk tumbuh. Yang paling terutama itu kan ya stimulasi motorik juga butuh. Kenapa? Kita belajar akademik itu perlu ketuntasan motorik kasarnya. Karena gini, ada orang yang anak yang nggak bisa diem ya. Ada anak yang sholatnya nggak bisa khusyuk, goyang-goyang. Ada ya betul. Itu secara diagnosis tahapan perkembangan bisa jadi ada hal yang belum tuntas dari tahapan perkembangan fisiknya. Saya justru ingin membangun sekolah yang isinya yang dari mulai PAUD ya. Itu ya kalian bergerak tapi geraknya yang ada gerak yang terarah gitu kan, ada yang mereka bebas bermain.
karena mereka butuh itu, mereka butuh Di PAUD tadi Bu ya. di PAUD, mereka kan butuh otot apa aktivitas otot, apa gitu. Iya, iya. butuh koordinasi semua segala macam. Ketika itu semua sudah berkembang dengan baik, juga ada stimulasi yang terkait dengan keseimbangan. Mereka tuh butuh itu untuk apa? Untuk kesiapan akademis. Jadi kesiapan akademis itu di usia 7 tahun SD. 7 ya, sebelum masuk ke 7 tahun itu mereka sudah dipersiapkan. Iya. Oke. Mereka bekerjanya anak-anak itu ya bermain gitu. Jadi enggak. Sebenarnya sempat akhirnya sekolah saya dapat gini, jangan masuk bening. Kenapa di sana teh nggak ada buku, nggak diajarin baca gitu ya. Seru, Zaman sekarang nggak ada buku tuh. sampai hari ini sebetulnya. Wah, sampai hari ini nggak ada buku tuh. Gila, keren. Tahun 2001 waktu itu apa namanya? Ya saya belajar tentang early childhood waktu itu juga. Ya memang belajar itu harus bermain yang terarah gitu. Iya. Yang akhirnya sebenarnya sekolah kami diajarkan membaca dengan cara yang tepat gitu. Jadi ketika orang jangan masuk situ, nanti kalau di situ nggak bisa nulis. Karena nggak ada buku tadi. Nggak ada buku tulis. Padahal belum tentu. Nggak ada buku kotak-kotak gitu ya. Belum tentu nggak ada buku tuh nggak bisa baca tulis Bu ya sebenarnya. Iya bukunya mindset mereka kan bukunya buku tulis. Buku yang normal lah ya. Iya, kalau buku cerita banyak banget. Nah ini. Kami juga mengajarkan kepada orang tua di rumah itu tidak perlu banyak mainan, tapi banyakin aktivitas. Kayak di dapur kan kadang orang tua suka terganggu anaknya ikut pengen masak. Nggak apa-apa, suruh nyuci bunci saja, suruh ngapain apa kan. Kasih sesuatu gitu Bu. Dikasih karena memang anak itu di usia dini itu senang dengan pekerjaan orang dewasa. Iya. Suka ngelihat anak perhatikan gitu kan. Iya. Kan? Iya. Nah, itu Benar. yang kita manfaatkan. Jadi dulu akhirnya kami juga buka donasi-donasi. Iya. Untuk kami membuka kalau ada sampai hari ini Boleh tuh. ada majalah-majalah, buku cerita anak yang memang sudah tidak terpakai. Dan buku kan secara mahal ya. Wah, ini kayaknya memang jadi Sama kertas-kertas ya. Kertas. Minta aja ke teman-teman saya yang dosen. Itu paper mahasiswa kebanyakan udah gitu. Jadi ada memang rutin karena kertas bekas itu belakangnya masih bisa dipakai. masih kosong. Iya, jadi itu karena sekolah kami sekolah literasi. Iya. Literasi di level PAUD itu dari mulai membacakan buku cerita, lalu anak-anak setiap hari bikin jurnal. Bikin jurnal bukan dengan tulisan, dengan gambar, lalu setiap gambar kami minta mereka, kami akan tanya gurunya, Apa maksud dari gambar ini? ya ini gambarnya apa gitu kan. Mereka ceritain Bu. Cerita. Ini Iya. anak PAUD ini. Oh iya dong. Iya. Nanti kalau ada yang gambarnya apa terus dia bilang ikan, kita akan tulis di situ ikan. Jadi mereka juga mulai belajar itu. Kita yang nulis dengan anak TKA kan belum bisa nulis dan. Iya. Ya, terus kenapa harus dibacakan cerita? Karena memang tahapan literasi yang pertama itu kan menyimak. Betul. Jadi mereka harus belajar menyimak. Kami menggunakan metode pembelajaran fonik untuk membaca. Fonik itu nanti mungkin bisa. Kami dapat pelatihan juga gitu ya. Iya, jadi memang di kami ada ahli literasi juga gitu dari dan hari ini sering jadi narasumber Kementerian Pendidikan ya untuk mengisi tentang literasi. Bagian dari pengajar Bu. Enggak, levelnya karena sudah doktor ya, jadi konseptor ya. Tapi prinsip kayak saya walaupun sekolah, walaupun ketua yayasan, ada masa-masa saya harus terjun karena saya pengen tahu. Jadi saya ngajar di SD, termasuk kalau pembelajaran segala macam, saya juga akan mencontohkan di level PAUD gitu. Kalau di SMP SMA itu saya rutin untuk di self development tadi. Masa-masa yang SMP SMA itu kan masa-masa yang masa nyebelin. Itu usia-usia anti mapan gitu ya. Lagi seneng-senengnya berontak gitu terhadap sesuatu. Iya, itu kan memang proses ya. Iya. Mereka seharusnya sudah dewasa. Oh gitu. Ya, ketika sudah mengalami pubertas itu artinya seharusnya di dalam Islam itu kan disebut balik kan. Iya. Ya artinya kalau yang laki-laki artinya mereka sudah bisa mengambil. Oke, di usia berapa? Rata-rata di usia berapa? Sekarang kan semakin cepat masalahnya. Oh, makin cepat. Betul. 14 ke sini 12, 13. Oh, enggak, SD kelas 4 tuh udah. Wow. SD kelas 4 itu berarti 10 tahun. Iya, betul. Ya sekitar segitu ya, 10. Dan nanti akan diprediksi oleh
ada salah seorang psikolog ya, Mm-mm. yang menyampaikan itu ada Ustadz Adriano ya, Iya. bahwa di tahun 2032 kemungkinan usia 7 tahun anak-anak Indonesia akan usia 7 tahun Sudah. sudah pubertas. Sudah Kenapa? Karena kita mengabaikan tentang nutrisi. Jadi nutrisi itu terabaikan, apa ya? Orang tua lebaynya malah di nutrisi, over. Makanan-makanan junk food, Junk food biasanya. nugget, soft, Iya. itu sangat mempengaruhi. Mereka mau instan. Iya, mau instan aja. Iya. Padahal itu kan sangat-sangat tidak sehat. Makanya kan sekarang semua ada gerakan apa tuh? Ya makan harus langsung dari tanah lah, dari bumi lah ya. Oh, Saya oke. lupa ya. Bukan apa namanya? Apa mungkin? Slow living ya? Bukan. Bukan. Ya, slow living adalah bagian dari Kemudian dari bukan ya bukan. lebay di nutrisi tapi lalai di kematangan gitu. Iya, jadi kayak nggak seimbang Bu ya. Nggak seimbang. Jadi kayak gitu, nggak? Dan parahnya adalah banyak orang tua itu melambat-lambatkan kedewasaan anak. Misalnya ada anak mau nikah usia 21 Nah, tahun. itu dulu deh. Berkarir dulu atau kecil. iya. Jadi kalau dalam Islam tuh nggak ada istilah remaja ya. Iya. Ya anak-anak ya dewasa. Iya. Mungkin kita bisa bilang dewasa awal. Secara gejolak kan mereka sudah Iya, di dewasa, usia itu tapi iya betul. mereka juga nggak dapat bimbingan, bahkan di lambat-lambat Edukasinya tadi ya. maksudnya. edukasinya gitu. Ya itu memang jadi apa ya? Gen alpha ya mungkin sekarang. Nggak tahu ya nanti gennya apa lagi tuh. Di bawahnya gen alpha lagi. Istilah ya. Istilah aja pengelompokan ini aja ya. Pengelompokan usia ya. Dan nggak semua Gen Z juga seperti yang sudah dikotakan ini loh. Enggak juga sih ini, memang. ya. Kita sempat nemu juga beberapa. Kan. Iya, Gen X juga kelakuan Gen Z juga banyak. Banyak. Iya, Kayak Gen Z gitu. iya, gitu sih. Nah, balik lagi nih Bu ke sekolah bening ya. Kita bicara sempat tadi dengar 40% mereka ada di sekolah atau mungkin secara Oke. formalnya Iya. 60% itu seperti apa nih Bu yang dibilang Oke, jadi gini sebenarnya saya sendiri kan kayak baru ya membaca tentang Ki Hajar Dewantara, Buya Hamka gitu ya. iya. Ki Hajar kan bilang bahwa sebenarnya setiap tempat itu harus jadi sekolah ya, dan setiap orang itu juga harusnya menjadi guru. Iya. Itu prinsip pertama. Nah lalu yang kedua, saya belajar juga fitrah based education ya. Dulu Ustadz almarhum Haris Sentosa ya, yang menyatakan seharusnya pendidikan itu kan tidak terkungkung oleh dinding-dinding kelas. Ya, jadi harusnya ada pendidikan di jalan raya, ada pendidikan di pasar. Fleksibel Iya, harusnya justru juga terdampak lah ketika dia di situ. Makanya sebenarnya banyak hal yang harusnya kita pelajari di luar, dan itu apa yang kita pelajari di dalam, ayo kita lihat keluar gitu. Apa yang wah ini menarik ya, jadi kenapa makanya kita banyakkan di luar, tapi memang di program ya. Jadi kami bilangnya safar ya. Safar itu semua gini, memang sekolah bening Indonesia itu yang kami angkat itu Islamic worldview-nya yang kuat. Jadi pelajaran agama itu setiap hari sebenarnya. Basicnya itu fondasi. Basic karena gini, mau ada pelajaran matematika, mau pelajaran sejarah, maka di lesson plan kami kalau kita bilangnya RPP ya, rencana pembelajaran itu yang kita munculkan di awal itu ayat. Kayak kita mau belajar tentang sejarah, ya itu ayatnya dikeluarkan apa. Jadi ada mereka belajar sesuatu itu ada dasarnya ya Bu. Ada dasarnya dan Al-Quran dan hadis lah. Betul. Jadi dan ketika contoh gini deh, kita mau ngajarin anak menanamkan anak tentang adab ya. Oke. Ya pada saat kita naik angkot ya kan, terus setelah bayar kita bilang terima kasih. Lalu misalkan kita naik kereta ada orang tua dan kita berdiri, macam-macam lah. Itu bagian dari adab juga itu. Bagian dari adab. Jadi apa yang kita pelajari di kelas, ya ayo kita biasakan di luar gitu. Jadi kalau pelajaran karakter hanya kita jelasin terus ulangan, teori. dapatnya Bagus ya 100 kok. Iya. Nah tapi ya kita coba itulah ya, makanya kekuatan guru menjadi teladan itu yang amat penting ya. Amat penting, betul Bu. Kita di sekolah bening bagi dua ya, antara yang terkait dengan akademik, tapi separohnya lagi memang tentang
ya self development lah, tentang karakter, self assessment, tentang willpower lah, segala Ini macam. mereka bisa sebenarnya lebih banyak dapat justru dari luar tadi Bu ya. Di luar Iya. sekolah maksudnya gitu ya. Kalau iya semua guru dan anak itu sama-sama Nah, belajar. ini gimana cara kontrolnya Bu? Contoh begini, kalau pada saat mereka di luar sekolah Mm-mm. dengan jumlah murid yang ya nggak sedikit kan maksudnya Bu ya. Ya itu Bagaimana cara kami- kontrolnya Bu? Memang pertama Coba gitu. kami nggak ambil banyak, Wah, spesial pokoknya. spesial ya. Orang-orang terpilih gitu. Orang-orang yang mau Orang-orang yang dan memiliki kesamaan visi itu saya penting ya. Jadi ini orang dia. tua pada saat wawancara saya harus tahu dulu harapan mereka apa. Oke. Saya harus gali dulu apa sih yang mereka tahu. Jadi goalsnya sama semua Bu ya. Iya betul. Sekolah dan orang tua. Betul. Ya, ya. Kalau goalsnya nggak sama, ya Di tengah jalan mereka bingung sendiri mau ngapain ini gitu kan gitu. ya kalau pengalaman sih lebih kepada ke rasa kekhawatiran ya. Iya iya. Ini apaan sih? Ya, Gitu. itu biasanya orang tua kan. Ya ada anak Bu, ini anak saya begini. Iya Bu, Ya. sabar ya. Ini anaknya lagi berantem pada saat inilah dinamika kelompok itu kan itu luar biasa. Oke. Jadi kalau guru-guru semua guru sih, terutama guru SMP, SMA ya, mereka butuh panduan dari kita untuk sentuhan langsung mungkin Bu. gimana kalau ada konflik. Iya pasti. Mindsetnya adalah mereka adalah anak-anak yang sedang belajar bertumbuh, Jadi itu nggak bisa lepas ya, namanya konflik anak-anak itu udah nggak bisa biasa. lepas, nggak bisa lepas. Pasti, Jadi pasti ya. kayak misalkan ada ketua kelompok yang tiba-tiba nangis, aduh aku nggak suka Bu sama kenapa ya kayak gini. Iya. Gua bilang gimana, kami harus mengcoach dia juga ya. Gimana sih cara kamu Memimpin. memberikan instruksi Iya. pada saat kamu mengingat ini? Ya kan saya suruh, coba contohin kayak ibu, kan ibu nggak bisa, ibu nggak ada di situ waktu itu. Iya kan, so kamu ini begini ya, ini kamu begini harus segala macam ya gitu. Oke. Menurut kamu kalau teman kamu diberikan instruksi seperti itu, rasanya gimana? Atau kamu deh Iya. kayak nyuruh-nyuruh ya Bu? Kira-kira mau dicoba nggak dengan cara yang lain? Gitu. Jadi memang pola pendidikan kita tuh penuh dengan percakapan panjang. Menarik. Iya kan, makanya anak-anak juga kadang udah bela pulang juga nggak pulang-pulang gitu ya. Mindset sekolah bening itu kan adalah gimana kami bisa jadi rumah kedua juga ya. Nah, Kan untuk sekolahnya rumah, yang SD rumah, kalau yang TK ya kami TK selayaknya TK lah ya, Iya. lucu gitu. SMP SMA memang masih kami belum punya tempat, jadi ada orang tua murid yang meminjamkan rumah juga gitu. Berarti kalau anaknya udah lulus masih dipinjamkan terus? Bu, Saya gua pinjam aja. Itu sedekah. kan satu misi ya, misi aja. Ya, Ada pahala jariah Bu. iya, sambil menabung lah bisa. Betul. Gitu. Itu sih kurang lebih. Oh iya. Ya berarti kontrol dari guru, dari apa ya maksudnya? Ya pasti tadi aman lah Bu ya, dengan jumlah yang nggak memang kita Jumlahnya nggak ya, dibatasi satu. gitu. Kalau SD memang satu kelas kan maksimal 25. Kalau dan itu kami satu angkatan tuh hanya satu. Kalau SMP SMA satu kelas 10 sampai 15. 10 sampai 15. Iya, kenapa? Karena memang kan kami harus detail menentir mereka ya. Harus tahu detail tentang anak ya. Iya. Tahu tentang perkembangannya gimana. Kalau untuk SMA kan kami juga udah fokus sama perjalanan karir mereka gitu. Udah mulai diarahkan gitu. Sudah. Iya, sudah kita bantu arahkan. Jadi sampai mereka memilih jurusan, ya semoga tidak salah jurusan ya, karena mereka sudah banyak beragam aktivitas. Iya. Nyoba magang juga kan satu semester satu kali. Oke. Magang SMA. SMA ya. SMP juga sudah magang dan SD kelas 6 juga sudah magang. Itu gimana ceritanya? SD magang SMA. SD magangnya itu berkelompok, yaitu magang level 1 dan memang hanya 3 hari, itu hanya untuk menguji ketuntasan adab aja. Jadi kan memang dilatih, kalau ada anak-anak yang masih tanda kutip, kami tidak mengizinkan kamu gitu. Anak SD magang ya? Anak SD magang dan kami kerjasama dengan banyak UMKM. Oh iya, oke. Itu kuncinya. Jadi kami lobby, dan mudah-mudahan juga ada
kan setiap magang kami juga menjualkan produk-produk UMKM mereka. Iya. Kami ada festival kuliner memang Dari sekolah bening sendiri. dari Sekolah Bening. Nah gitu. ini boleh diinformasikan juga nih Bu, ada festival kuliner. Festival kuliner itu memang semua anak yang buat. Jadi kalau mungkin di beberapa sekolah biasanya orang tuanya yang sibuk ya. Kalau kita enak yang sibuk. Anak yang sibuk. Itu dari SD ya sudah mulai. Itu dari SD. Oke. Jadi memang buat sendiri. Bahkan beberapa pertemuan pun kalau kita mengundang orang tua pas lagi beberapa ada acara-acara gitu, saya minta kemarin siapa yang bikin somai, ntar konsumsinya somai aja, jadi anak-anak SD yang bikin gitu. Udah mulai gitu. sampai gitu ya Bu. Jadi iya sebenarnya kalau pelajaran memasak itu selain kalau pelajaran memasak itu nggak laki-laki nggak perempuan sih, karena memang sebenarnya kita melatih anak untuk tahu tentang prosedur. Itu kan terkait dengan cara proses berpikir juga gitu. Iya. Jadi ya dari mulai menyiapkan, membereskan dan segala macam. Itu kelas berapa? Kelas 6 ya? Kelas 6 ya? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Mereka udah mulai pegang pisau, pegang kompor. Yes. Tapi maksudnya edukasi yang ditanamkan itu. Edukasi yang ditanamkan kan memang mengenalkan alat-alat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, aturannya bagaimana. Ini yang sulit. Nggak boleh kayak misalnya ada terigu ditabur gitu, tidak. Iya. Jadi hal-hal adab itu diajarkan itu juga seperti itu. Ini bagian dari adab sebenarnya. Ini bagian dari adab, kan bahan makanan ya, gitu. Gak semua loh Bu. Di usia ya contoh ya usia 6 tahun, 7 tahun itu kan kadang-kadang masih maunya sendiri lah gitu ya. Iya. Tapi ini nggak bisa. Ini sudah mulai. Kan baru dulu ya, pertama kali ibu yakin saya bilang enjoy aja. Jadi memang saya ingin guru-guru juga ini tidak menjadi beban. Iya. Karena yang saya ajak guru-guru untuk melihat adalah coba bayangkan ketika suatu hari mereka itu ternyata menjadi terampil, menjadi pintar, menjadi mandiri gitu, dan itu sudah dibuktikan sendiri oleh guru-guru. Jadi anak-anak guru-guru tuh bahagia ngeliat anak-anak. Bahagia, anak juga happy ya Bu ya. Anak juga happy. Karena gini Bu, di usia itu kan kadang anak tuh banyak dilarang sama orang tua kan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Contoh masuk di dapur aja, jangan pegang kompor, jangan pegang listrik, jangan pegang, banyak larangan, dan akhirnya mereka jadi banyak yang trauma, ya kan, merasa bahwa merasa nggak penting. Karena kan gini, kadang orang tua minta untuk udah kamu fokusnya mah belajar aja. Banyak yang nggak usah ngapain, belajar aja. Saya melihat ini yang keliru. Belajar apaan gitu. Iya kan, ini juga bosen gitu. Iya, tapi saya terinspirasi dari bukunya Renald Kasali. Tentang self driving ya. Di situ ada cerita tentang sekolah 5 cm dan sekolah 2 meter. Ya sekolah 5 cm itu hanya dari atas kepala sampai inilah ya, gitu. Kalau 2 meter ya dari ujung kepala mau sampai ujung kaki. Dan ini itu semua tersimulasi. Yang harusnya banyak dieksplor. Sekolah 2 meter. Bukan hanya memori kognitif ya. Iya. Tapi memori otot mereka juga terbiasa gerak, terbiasa. Ya seperti itulah. Gitu. Masuk SMP itu kan yang diajarkan oleh kami itu dari mulai mencuci manual, pakai menggunakan ada yang menggunakan mesin cuci, nyatrik segala macam. Kenapa? Karena kami ada kegiatan nyantri namanya. Itu 5 hari disuruh tinggal di kampung. Bukan di sekolah? Bukan, tinggal di rumah penduduk. SMP ini Bu? SMP SMA. Pernah suatu hari kami masuk ke di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu ya kami sudah bikin surat segala macam. Di situ kan anak-anak perlu belajar gimana sih kehidupan para nelayan, kehidupan orang-orang kepulauan ya kan. Yang pagi ternyata anak-anaknya harus naik kapal dulu mau sekolah. Saya aja malah nggak tahu. Itu kan hanya 20 menit dari Jakarta. Iya. Nah terus di situ mereka belajar itunya kan mata pencahariannya apa. Jadi aktivitas si nelayan ini seperti apa? Iya, jadi ya mereka di situ ada aktivitas membuat manisan cermai. Ya mereka di situ kerja 3 jam gitu loh. Ikutan bener-bener. Nyerok. Ada sukun, terus menanam bakau. Ini menarik Bu, SMP ya? SMP. Itu maaf lah, tidak lanjut sampai ke sekolah SMA aja dengan basic yang mereka sudah punya. Kayaknya langsung turun ke lapangan mereka udah dapat sesuatu. Ada anak yang dari SMP
masuk ke sekolah apa namanya yang inilah ya. Yang Wah itu reguler gitu. legit, ya reguler. Terus dia bilang, ibu masa di sini Kayaknya pakai Excel aja nggak bisa. Terus saya gitu. Akhirnya dia jadi over. Saya bilang hati-hati, kamu itu udah over. ya, ya makanya ini yang membedakan kembali kita dari sekolah bening Indonesia Bu ya dengan sekolah-sekolah lain. Jadi ada beberapa keistimewaan atau beberapa keunggulan ya Bu ya, boleh dibilang. Iya, dan alhamdulillah kami kan sekolah inklusi. Jadi teman-teman spesial kami pun ikut backpacker, ikut nyantri. Tuh. Ya teman-teman yang autis ya, kami siapkan dulu. Ya kan nanti kamu kena kereta, inilah segala macam lah gitu. Jadi benar-benar dari sekolah Iya. naik kendaraan umum, KRL. Mau ke waktu itu apa? Pulau Seribu aja. Oke. Ya stasiun Bogor, terus naik kereta sampai kota, dari situ naik lagi sampai Iya asik. Tanjung Pasir ya. Iya. Terus pelabuhan Tanjung Pasir, berarti kayak gitu pulang pergi. Tapi nggak manja, maksudnya anak-anak juga kan fun ya dengan teman-temannya gitu kan, mereka asik-asik aja. Iya, dan kan kami juga pernah ke Selayar naik kapal berapa hari ke luar negeri. Luar negeri mereka harus ya tentukan sendiri semua, pesan pesawat, tiket. Mereka sendiri yang ngatur semuanya Bu. Iya, mereka googling apa segala macam. Iya, makanya dikasih waktu persiapan 4 bulan gitu. Terakhir Bu, Iya. pesan mungkin lebih ke orang tua atau ke anak ya, lebih ke pesan dan pesan Pesan untuk orang tua. orang tua. Ya pendidikan itu lahirnya yang pertama pasti dari rumah ya, terutama tentang pendidikan yang terkait dengan adab. Kami sangat bahagia ketika kami bisa bersinergis dengan orang tua ya. Mudah-mudahan kedepannya semua orang tua juga siap untuk untuk menyiapkan anak-anaknya juga sih menjadi dewasa ya menjadi dewasa dan jangan takut anaknya menderita. Saya juga tertarik. saya boleh coba. Ya seperti itu sih. Nggak menderita ya. Jangan takut. Karena happy loh. Saya melihatnya sih anak happy gitu. Iya. Bayangkannya sih happy kayak gitu. Iya, karena mereka yang bikin mereka happy kan ketika gagal mereka menemukan saya gagal kenapa. Ketika mereka ada sesuatu mereka tahu harus apa yang mereka lakukan gitu. Wah, gila, menarik. Teman-teman semua netizen. Kadang-kadang kan suka banyak yang ketakutan, orang tua ini ketakutan gitu, kayak banyak rasa-rasa khawatir dan segala macam. Iya betul. Itu hilangkan semua. Yang gini, yang pertama doa ya, lalu yang kedua anak-anak itu butuh diberikan rasa percaya. Itu yang susah. Kalau ini bisa menjadi seperti itu ya. Ya bismillah. Baik Bu, terima kasih Bu Naya. Sampai ketemu lagi, semoga sukses terus. Sekolah Beringnya juga banyak membantu orang tua dan adik-adik kita nih lebih banyak percaya diri, lebih mandiri lah seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.